Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kalau mamanya punya pasangan, kemudian pasangannya meninggal, itu atas izin Allah Ta'ala. Jadi jangan galau dalam segala urusan yang sudah terjadi. Karena yang namanya takdir, yang sudah terjadi itu pasti atas izin Allah. Betul, sampai pasti. Daun jatuh pun sudah tercatat. Sudah tercatat istilahnya di Lauh Mahfudz. Jadi istilahnya tercatatnya itu seperti itu. Ya istilahnya kalau dari sisi biologinya, kalau dia udah mulai kering, itu pasti jatuh, itu normal ya. Tetapi bagaimanapun kering, sebabnya pasti Allah sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu diberikan kesempatan oleh MNC TV untuk hadir setiap pagi menemani segala aktivitas pemirsa di rumah. Di acara apa Ibu ini? Siraman Kolbu. Indramayu, mana tepuk tangannya Indramayu? Waduh, ada juga ibu-ibu dari Bandung, mana tepuk tangannya? Ibu-ibu Tangerang jangan mau kalah, tepuk tangannya mana? Semuanya sehat? Gak ada yang galau? Gak ada beneran? Ada lagu dangdut tuh gimana? G-A-L-A-U terus? Tepuk tangan dah ibu ah, dangdutan pagi-pagi. Jangan galau dan putus asa. Itu tema kita hari ini. Ustadz silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus, jangan galau dan putus asa. Itu untuk memotivasi. Tema selalu bagus, tetapi kalau persoalan itu ada belum tentu itu bisa menanggulangi, kecuali bagi orang-orang yang takwa, ya. Galau itu biasanya ada sesuatu yang dia inginkan itu tidak tercapai biasanya. Galau juga galau hasilnya. Itu hasilnya galau, rata-rata seperti gelisah, itu. Galau. Gelisah, nggak nyaman, seperti itu. Nah, ada orang-orang yang galau hanya cuma masalah sepele, masalah nggak punya nggak punya pacar, galau mamanya. Bisa. bisa ya. Nggak punya istri, dua, galau. Gak punya pekerjaan, galau. Gak punya uang, galau. Iya. Apapun bisa jadi galau. Bisa, semuanya bisa. Jadi semua ini bisa. Nah, galau ini sebenarnya harusnya tidak perlu bagi seorang muslim yang taat, tidak perlu. Galau itu kan sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang sudah terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah sifat manusia yang dalam Quran itu diceritakan bahwa manusia itu sifatnya menggerutu. Dan galau itu sebenarnya sifat menggerutunya manusia. Ya, tidak puas istilahnya. Nah, di situ kita jangan sampai muncul sifat galau. Menggerutu nggak perlu. Sesuatu yang sudah terjadi pasti itu atas izin Allah Ta'ala. Kita mau menikah nggak jadi, itu atas izin Allah Ta'ala. Kemudian istilahnya kalau ibu-ibu punya, bukan ibu-ibu sini ya. Kalau mamanya punya pasangan, kemudian pasangannya meninggal, itu atas izin Allah Ta'ala. Jadi jangan galau dalam segala urusan yang sudah terjadi. Karena yang namanya takdir, yang sudah terjadi itu pasti atas izin Allah. Betul, sampai pasti. Daun jatuh pun sudah tercatat. Sudah tercatat istilahnya di Lauh Mahfudz. Jadi istilahnya tercatatnya itu seperti itu. Ya istilahnya kalau dari sisi biologinya, kalau dia udah mulai kering, itu pasti jatuh, itu normal ya. Tetapi bagaimanapun kering, sebabnya pasti Allah sudah ada ceritanya. Sama seperti kalau mamanya ini acara Siraman Kolbu, ini kan kita ceritanya acara yang ada ngajinya seperti ini, ada dakwah. Kemudian ada kalau di taklim ini ada yang sakit, kita cari solusinya. Kemudian saya memberikan analisa. Analisa itu bagaimana sakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sebabnya. Jadi Allah itu tidak akan semerta-merta itu menurunkan sakit, enggak. Allah tidak kejam, enggak. Pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya inilah kita uraikan. Ya. Agar kita sebagai seorang muslim itu paham bahwa musibah atau sakit tersebut itu sebenarnya dari buah tangan kita sendiri. Termasuk putus asa. Galau itu tingkat rendah. Kalau sudah mempunyai tingkat tinggi, itu namanya putus asa. Kesannya itu saya nggak bisa hidup tanpa
dia. Saya tidak bisa hidup kalau saya ditinggal dia. Saya tidak bisa hidup kalau tidak pegang uang. Saya putus asa sampai akhirnya bunuh diri. Aduh itu. Ada. Nah, bunuh diri itu sebenarnya ada tahapannya sebelum bunuh diri. Jadi kalau sudah orang itu berputus asa, berarti dia sudah menutup dunianya. Dalam Quran ceritakan kalau seorang sudah putus asa, digelapkan dunianya. Gelapkan itu sebenarnya orang itu nggak sadar. Nah, digelapkan oleh Allah Ta'ala ini orang tersebut nggak sadar. Makanya biasanya kalau orang sudah putus asa, orang tersebut biasanya agak hilang ingatan. Nah, inilah hasil dari putus asa. Hilang ingatan, kemudian di dalam otak ada yang membisik-bisikkan. Akal sehat sudah hilang. Akal sehat sudah mulai ada terkontaminasi dengan bisikan itu. Baik bisikan itu dari jin biasa atau jin ilmu atau memang ada makhluk tertentu dari Allah Ta'ala yang memang diizinkan dia masuk karena memang putus asanya tersebut. Akhirnya dia tidak sadar, udah selesai aja hidupnya. Iya, tahu-tahu di sini di pikiran itu loncat terus. Nah, itu kalau orang biasa kan pusing dengan mau tidur loncat, bunuh suamimu, begitu. Ada yang seperti itu di sini yang bisikan-bisikan di kepala? Ada banyak ya. Nanti kita bahas satu demi satu ya. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi dengan permasalahan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Ibu masih semangat ya? Coba sekarang pegang pundak teman yang sebelah kanan. Pegang pundaknya. Coba pijit-pijit sambil hitung pakai bahasa Jawa ya. Siji, loro, telu, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah sana lagi. Pakai bahasa Sunda. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Pinter, tepuk tangan. Udah seger, udah enakan ya. Ini bapak-bapak kenapa nggak ikutan bapak-bapak? Jadi suruhnya ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sudah siap? Tarik nafas, hembuskan. Oke, tenang. Dan jelas ini ada penelpon tampaknya yang ingin bertanya pada Ustadz. Ya. Yang sudah terhubung di 0215943854. Halo, Assalamualaikum. Salam, Ya, dengan siapa di mana ini? saya Vita dari Duri Riau. Oh, Vita dari Duri Riau. Silakan Vita. Iya, saya mau tanya sama Pak Ustadz. Ya. Papa saya itu semasa hidupnya jarang sholat. Dikatakan hampir tidak pernah. Terus puasa pun juga nggak pernah dilakukan. Untuk untuk mandi saja malas. Setiap disadarkan ya jawabannya selalu nanti. Saya sekarang kan sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitannya itu kadang-kadang kayak orang kesurupan. Begitu dibawa ke UGD, penyakitnya itu nggak separah yang dikeluhkan gitu. Saya minta tolong bagaimana cara menyadarkan papa saya. Oke. Usianya berapa Mbak Vita? Bapaknya? 68. 68 tahun. Tidak pernah sholat, mandi pun jarang, sekarang sakit-sakitan. Iya. Jadi intinya begini Mbak Vita, mohon maaf nih ya. Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya kalau memang seorang itu mau berhijrah ceritanya, dia harus dari dirinya sendiri. Jadi seseorang itu kalau ingin mendapat hidayah dan ke atas lagi itu mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, berarti petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus dikerjakan. Petunjuk itu bisa dari lingkungan, mamanya si ayah ini tahu kalau anaknya, mamanya Mbak Vita ini rajin sholat. Dia udah mulai melihat kenapa kamu sholat. Nah, tanya aja, wajar aja. Ya. Karena biasanya malu. Tetapi waktu diingatkan sama Mbak Vita atau anak yang lain, kayaknya beliau bilang nanti. Sampai kapan nanti? Sampai meninggalnya kali ya. Ya Allah, innalillahi. Jadi memang nggak boleh seperti itu. Jadi saya juga nggak tahu persis ya kenapa beliau bilang seperti itu, karena kayaknya dari sisi pengetahuan agamanya kayaknya bisa kurang pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu begini, beliau tidak tahu kalau setiap saat itu di hadapan beliau itu sebenarnya petunjuk dari Allah Ta'ala. Beliau tidak tahu bahwa yang dihadapkan salah satunya adalah hidayah, tidak tahu.
Nah ini kan butuh ilmu untuk mengetahui. Sama seperti seorang melihat siraman kolbu. Ya, itu sebenarnya hidayah dari Allah Ta'ala melalui acara ini. Kalau beliau mau menyerap, ada pengajiannya, ada dakwahnya. Kemudian menganalisa penyakit secara real bisa dari sisi akhlak. Kemudian dari sisi yang lain-lain, ini diselesaikan. Dari sisi ilmu diselesaikan. Dari yang gaib-gaib idofi diselesaikan. Jin itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kita terangkan dengan gamblang. Nah, seperti bapaknya Mbak Vita tadi, petunjuk itu sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuma beliau tidak mau menangkap petunjuk tersebut. Nah,